Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita pada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan terkait tentang jual beli yang terlarang. Yang pertama kemarin kita membahas bahwasanya yang terlarang dalam jual beli itu atau yang diharamkan adalah ketika barang yang kita perjualbelikan adalah barang yang haram, baik haram karena zatnya ataupun haram karena faktor yang lain. Yang kedua, salah satu di antara mengapa jual beli itu menjadi terlarang kalau jual beli itu ada unsur ribanya. Jadi ada unsur riba, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah bahwasanya riba itu sudah jelas haram, dinas langsung dengan tag ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan riba ini ya termasuk salah satu, memakan riba termasuk salah satu dosa besar yang menjadi ya penyebab di mana seseorang itu akan dilaknat oleh Allah dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka nanti. Di dalam sebuah hadis bahwasanya termasuk 7 dosa yang besar yang harus dijauhi, yang itu termasuk 7 dosa yang membinasakan, itu adalah ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Dari 7 dosa tersebut itu adalah wa aklur riba, dan memakan riba. Selain syirik, selain sihir, maka itu adalah aklur riba, memakan riba. Jadi benar-benar riba ini adalah dosa besar, bahkan masuk ranking ya 1-7. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga mengancam bahwasanya dirhamu riban ya, ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lam asyaddu min sittatin wa thalasina zinyatan. 1 dirham ya riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu kalau itu riba. Sudah jelas-jelas itu riba, dia tahu, dia makan, maka apa? Itu dosanya lebih berat daripada 36 ya perzinaan. Masyaallah. Ya. Jadi 1 dirham saja, dirham itu kan uang perak ya, sekarang nggak ada nilainya kan begitu ya. Jadi 1 dirham ya hasil riba dimakan oleh seseorang dan dia tahu kalau itu riba, maka itu adalah lebih berat daripada ya kasus 36 perzinaan. Jadi asaddu min sittatin wa thalasina zinyatan. Jadi lebih parah daripada 36 kali perzinaan. Zina itu dosa besar ya. Dan lebih besar lagi ternyata apa? Di situ adalah riba. Nah, ini adalah ancaman-ancaman riba. Kemudian yang perlu kita jelaskan ma'asyiral muslimin, riba itu secara umum ada 2. Ada riba karena faktor utang piutang, ada faktor karena jual beli. Sekilas yang akan kita bahas itu adalah tentu riba karena jual beli. Kalau utang piutang kita bahas sekilas bahwasanya riba jahiliyah ya, riba yang dipraktekkan oleh ya pamannya Nabi dan ya istilahnya umat Islam sebelum datangnya Islam ketika itu adalah riba jahiliyah, yaitu riba terkait utang piutang. Dan ini disepakati oleh para ulama bahwa riba yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya ya,
wa inni adau ar-riba, ya. Jadi apa? Dan aku ya membatalkan semua riba. Ya, wa awwalu riba adauhu riba ammi Abbas. Dan yang pertama kali aku batalkan riba itu riba pamanku, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Bagaimana ribanya Abbas bin Abdul Muttalib itu? Ribanya Abbas bin Abdul Muttalib itu adalah riba terkait utang piutang, di mana Abdul Muttalib itu ya, jadi pamannya Abbas ya, Abbas bin Abdul Muttalib itu dia meribakan dengan cara apa? Meminjami atau menghutangi ya seseorang, taruhlah seumpama 100 dinar dengan jatuh tempo 1 tahun. Maka ketika sampai 1 tahun kok bisa melunasi, maka di situ dibayar 100 dinar. Pas jatuh tempo dia melunasi, bayar yaitu 100 dinar, tidak ada penambahan. Tapi ketika jatuh tempo tidak bisa bayar, baru di situ adalah apa? Ada penambahan. Ya kan begitu. Dia apa? Biasanya orang yang berhutang tadi atau yang meminjam tadi itu akan mengatakan kepada Abbas, ya. Jadi apa? Tangguhkan aku, tak bayar lebih. Ya, kasih waktu aku ya lagi. Tapi nanti bayarnya aku akan bayar lebih. Inilah namanya riba jahiliyah, riba karena utang piutang. Jadi baru ada penambahan itu ketika jatuh tempo tidak bisa bayar. Ya. Ini sampai kemudian mungkin molor lagi sehingga apa? Nambah lagi. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afam mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu memakan riba berlipat-lipat ganda. Nah, ini yang dimaksud. Dan zaman kita sekarang ini masih ada. Yaitu adalah apa? Di dalam dunia perbankan, terkhusus adalah perbankan konvensional. Karena jelas akadnya adalah mereka pinjam meminjam, utang piutang murni. Ya, itu adalah apa? Bank konvensional. Ya, sehingga apa? Sehingga di sini letaknya. Maka ini harus kita jauhi. Tapi itu bukan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini, karena kita membahas yaitu adalah jual beli. Dan itu bukan kategori akad jual beli, tapi adalah akad utang piutang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga para ulama dalam masalah riba utang piutang ini ada sebuah kaidah. Dikatakan bahwasanya kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Jadi setiap utang piutang yang di situ menarik kemanfaatan bagi orang yang menghutangi, maka manfaat tersebut adalah riba. Orang ya minjemi 1 juta, minta dibayar 1.200.000. 200-nya ini adalah riba. Ya, itu manfaat, ya. Yang ini diperjanjikan di dalam akad. Ya, diperjanjikan di dalam akad, ya. Disepakati oleh mereka berdua. Ya kan itu, bahwa ini adalah ada penambahan. Maka ini adalah jelas riba. Adapun kalau ada orang utang piutang, si yang menghutangi itu tidak meminta istilahnya tambahan, begitu pula tidak ada urf, tidak ada kebiasaan utang piutang itu ada penambahan, murni ya biasa, akad utang piutang biasa. Kemudian suatu saat orang yang yang berhutang tadi itu bayarnya lebih karena berterima kasih. Ya, mungkin orang kampung ditolong, ya, maka apa? Dipinjemi dulu, zaman dulu 5 juta itu udah bernilai, ya, sangat bernilai. Kemudian dia ketika sanggup bayar, dia lagi panen mangga. Jadi panen mangga, nggak ada syarat dia nanti pokoknya harus bayar lebih atau tambahi budin atau muntul gitu, nggak ada, ya. Maka kemudian inisiatif murni dia sendiri nambah dengan memberikan manfaat kepada orang yang menghutanginya tadi, maka apa? Maka ini tidak termasuk riba. Ya, landasannya apa? Landasannya hadis Nabi sendiri.
Rasulullah SAW pernah beliau hutang kepada seorang Yahudi onta. Yang dihutang oleh Nabi itu onta usia 4 tahun. Beliau berjanji sepulang nanti perang, onta orang Yahudi akan dibayar dengan onta yang seusia, yaitu 4 tahun. Qadarullah, ketika itu orang Yahudi sudah nagih, ternyata Nabi Muhammad kelupaan belum bayar. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat untuk mengambil onta zakat. Tolong ambilkan onta zakat usia segini. Maka apa? Maka ketika dicarikan, maka tidak ada onta usia 4 tahun, yang ada usia 5 tahun. Tentu usia 5 tahun lebih gede, kemudian lebih ibaratnya bernilai. Berarti Rasulullah SAW ingin bayar lebih. Maka disampaikan Rasulullah, yang ada usia 5 tahun bagaimana Pak Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, jadi apa? Khairukum qadaan. Jadi apa? Jadi sebaik-baik dari kalian tuh orang yang bayar utang secara lebih. Murni inisiatif dari orang yang minjem atau yang berhutang tadi. Bukan ada syarat dan tidak ada kebiasaan harus nambah. Kalau ada syarat, jelas itu riba. Kalau ada kebiasaan memang utangnya, kalau utang itu harus bayar lebih, berarti itu disepakati tapi secara adat, maka itu pun riba. Ini murni inisiatif dari orang yang berhutang. Jadi khairukum ahsanukum qadaan. Jadi sebaik-baik dari kalian adalah yang bayar utang lebih baik. Akhirnya Pak dibayar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu tidak termasuk riba. Ma'asyiral muslimin rahimani wakumullah. Riba yang akan kita bahas itu adalah kalau kita dalam jual beli. Dalam masalah riba jual beli ini, kaidahnya adalah seperti di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW itu mengatakan, ad-dhahabu bid-dhahabi wal fiddatu bil fiddah, wal burru bil burri wasyairu bisya'iri wa tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin yadan biyadin. Rasulullah SAW di dalam masalah transaksi jual beli, di situ bisa memungkinkan terjadi riba ketika terjadi jual beli barter terhadap komoditi ribawi, barang-barang yang di situ memungkinkan terjadinya riba. Komoditi ribawi itu ada 6 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, yaitu ada emas dan perak. Emas dan perak. Kemudian ada bur, ada syair, ini sejenis gandum. Kemudian ada apa? Tamer, ada kurma. Kemudian ada al-milh. Pertanyaannya, dari 6 komoditi ini, sebabnya kenapa dia kok bisa ada unsur ribanya? Maka para ulama itu berbeda pendapat. Ada pendapat yang mengatakan yang mungkin terjadi riba yaitu pada 6 komoditi ini saja yang dinas langsung oleh Nabi. Inilah mazhabnya Abu Dawud Ad-Dhahiri, di mana riba hanya terjadi pada 6 komoditi tadi. Nggak ada komoditi yang lain bisa terjadi riba. Kemudian jumhur ulama, mayoritas para ulama dari ulama mazhab 4 istilahnya dari mulai Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama setelahnya mengatakan enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menas 6 komoditi tersebut, itu beliau menyebutkan namanya dzikrul khas wa urida bihil am. Yang disebutkan itu cuma 6, khusus 6 tadi, tapi yang dimaksud itu umum. Apa itu? Yang semakna dengan 6 tadi. Yang semakna dengan 6 tadi. Maka ini diperluas. Kalau memang semakna dengan 6 tadi, apa maknanya tersebut? Maka apa? Ulama jumhur ini sendiri berbeda pendapat. Alasannya kenapa? Pertama, kalau Imam Abu Hanifah menyikapi ilat hukum, alasan hukum kenapa emas dan perak kok bisa terjadi riba ketika dibarter. Dia mengatakan bahwasanya karena apa? Oh, karena wazn emas dan perak itu karena ditimbang. Kenapa? Karena melihat dohirnya memang emas dan perak zaman dulu ditimbang, kan begitu. Oh, ini segini miskol, ya kan begitu. Maka apa?
Maka ini karena faktornya, alasannya karena ditimbang. Ya, maka kayak seperti itu. Imam Ahmad pun mengatakan bahwasanya emas dan perak itu adalah karena wazn. Sedangkan 4 tadi, ada bur, sa'ir, kurma, ada mil, garam. Maka apa? Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan, oh gitu, karena dia itu adalah kail, ditakar. Nah, berarti apa? Kalau Anda mengikuti pendapat ini, berarti setiap sesuatu yang ditimbang, kalau Anda barter dengan sama-sama yang ditimbang, maka syaratnya harus 2 untuk bisa selamat dari riba. Harus sama dan harus kontan. Ya, karena apa? Ilahnya sama-sama ditimbang. Begitu pula yang sama-sama ditakar. Nah, zaman kita sekarang ini ditakar hampir nggak ada. Yang ada ditimbang semuanya. Ya, kurma ya ditimbang, ya, kemudian yang namanya semangka ya ditimbang. Ya kan? Ilahnya apa? Sama-sama ditimbang. Berarti kalau sama-sama ditimbang kok ditukar, maka harus sama. Yaitu harus sama-sama, yaitu adalah timbangannya sama, kemudian dia harus juga adalah kontan. Ini adalah menurut Imam Abu Hanifah dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat yang kedua mengatakan Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwasanya emas dan perak. Jadi emas dan perak, kenapa kok bisa terjadi riba kalau andai kata dibarter sama-sama atau mungkin beda jenis dengan perak, kan begitu. Maka apa? Imam Malik mengatakan, oh karena dia itu ghalibut saman. Oh karena emas dan perak ketika itu jadi alat tukar. Berarti ini hanya fokus pada alat tukar yang namanya emas dan perak. Ya, emas dan perak. Berarti kalau zaman modern sekarang uang tidak masuk menurut Imam Malik. Karena apa? Karena Rasul hanya menas itu emas dan perak, dan ketika itu emas dan perak menjadi adalah saman, alat tukar. Ini pendapat Imam Malik untuk emas dan perak. Sedangkan 4 komoditi yang selanjutnya, Imam Malik berpendapat bahwasanya memang semuanya ini makanan. Ya, ada bur, ada sa'ir, ya, ada kurma, ada kemudian milk, kan begitu. Maka menurut Imam Malik itu mengatakan, oh itu ilahnya, alasannya itu adalah apa? Al-iktiyat, ya, wal al-iktitat, kemudian apa? Wal muddakhar. Semuanya tadi itu karena bahan makanan pokok dan dia bisa disimpan, bisa tahan lama. Jadi bisa tahan lama. Berarti semua bahan makanan pokok kemudian dia bisa tahan cukup lama, maka apa? Kalau dibarter sama-sama dengan sejenis, maka syaratnya harus 2 supaya bebas dari riba. Bahan makanan pokok semua kita beras. Semua beras itu dianggap satu jenis. Walaupun namanya itu membramu, walaupun itu namanya IRC4 semua, atau itu namanya rojo lele semua, maka itu tidak dilihat, asal dia namanya beras satu jenis. Kalau dibarter dengan sama-sama beras, maka syaratnya 2. Yang pertama itu harus sama, 1 kilo ya 1 kilo, ya, ditukar dengan 1 kilo. Kemudian syarat yang kedua harus kontan, cash di waktu akad. Serah terimanya itu di waktu akad, tidak diakhirkan salah satunya. Ini adalah bahan makanan, ya, itu bur, sa'ir. Sedangkan kalau kurma ilahnya apa? Sama. Cuma ini adalah kurma termasuk kategori yang minal halawat, yaitu bahan makanan tapi yang manis-manis. Berarti apa? Menurut Imam Malik dikembangkan itu apa? Ya jelas kurma. Yang kedua apa? Madu. Jadi kalau madu dibarter dengan madu, maka apa? Syaratnya 2. Semua madu dianggap satu jenis. Ya, sehingga apa? Syaratnya 2, sama dan cash. Kemudian termasuk apa? Yaitu adalah apa? Sukar, yaitu gula. Semua gula itu dianggap satu menurut Imam Malik. Baik gula putih atau gula merah kok dibarter, maka itu syaratnya 2 supaya tidak terjadi riba. Harus sama dan cash. Lalu kemudian kalau milk, nah ini garam. Garam alasannya apa? Oh garam ini adalah mayuslikut ta'am.
yaitu dia satu bahan yang bisa membuat makanan enak. Jadi kan itu. Nah apa itu? Maka menurut Imam Malik itu adalah itu semua bahan ya yang membuat ya makanan enak. Apa itu? Bumbu-bumbu yang dia itu awet dan itu termasuk bumbu inti, maka itu masuk kategori komoditi ribawi. Apa itu? Ya, jelas garam. Ya, yang lain apa? Ya mungkin kalau di kita yang tahan lama merica semua, kok dibarter dengan merica? Ya kan begitu. Ya, kemudian semua apa? Bawang, ya kan itu. Kok dibarter sama-sama? Ya maka apa? Maka bisa terjadi riba kalau tidak memenuhi dua syarat. Ya, kalau dengan sejenis, yaitu apa? Harus sama dan cash. Ini ilahnya. Ya. Kita sampaikan ilah yang lain mengatakan bahwasanya kalau istilahnya apa? Imam Syafi'i. Nah, jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ya, kalau tadi Imam Malik, kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa ilahnya emas dan perak itu apa? Imam Syafi'i mengatakan bahwa ilahnya emas dan perak itu adalah mutlakus saman. Ya, mutlak itu murni adalah alat tukar. Bukan dilihat emas dan peraknya. Yang penting itu alat tukar. Berarti kalau dinamakan alat tukar, maka emas dan perak zaman kita sekarang tidak jadi alat tukar. Yang jadi alat tukar adalah uang lain, kan gitu. Maka ini adalah terjadi riba seperti zaman kita sekarang. Hati-hati, ini kan sudah Ramadan, biasa Idul Fitri penukaran uang, ya kan begitu. Ya, tapi Anda nggak perlu nukar uang baru di bank karena bank sekarang tidak melayani penukaran uang baru. Ya kan begitu ya. Jadi gimana? Kalau kita tukar uang, ini shorof namanya, ya kan itu. Jual beli ibaratnya adalah mata uang. Kalau dia sejenis, ya, kalau dia sejenis, rupiah dengan rupiah itu sejenis, maka syaratnya dua supaya tidak terjadi riba, yaitu adalah Pak, sama dan cash. Anda nuker nanti 10 juta 100 ribuan dengan ibaratnya 20-an ribu, ya sama-sama harus 10 juta. Kemudian cash serah terimanya 100 ribuannya ya cash, 20 ribuannya juga cash di majelis akad, supaya tidak terjadi riba. Kalau ada penambahan atau pengurangan, maka terjadi riba fadl. Kalau terjadi mengakhirkan serah terima, maka terjadi riba nasi'ah, riba mengakhirkan. Kemudian menurut Imam Syafi'i, yang empat ini alasannya apa? Ya, dari tadi bursa, air, kurma, kemudian milk, itu adalah apa? Alasannya makanan. Berarti kalau makanan ditukar dengan makanan, ya berarti supaya tidak terjadi riba harus sama dan cash. Dages karo menduan makanan ndak? Makanan. Kalau jenengan tukar dagesnya kecil, ya menduannya lebar, riba itu. Ya, menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Ilahnya makanan. Maka ini menurut Imam Syafi'i jadi luas. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menguatkan bahwasanya ilah yang paling kuat menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, emas dan perak itu adalah mutlakus saman, yaitu adalah apa? Sebagai alat tukar. Emas dan perak itu sebagai alat tukar. Berarti ketika emas dan perak itu sudah tidak lagi jadi alat tukar, maka menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sudah tidak terjadi riba. Contohnya apa? Emas sudah menjadi perhiasan, maka apa? Sudah bukan alat tukar lagi. Perhiasan itu alat tukar bukan? Tidak. Ya kan itu tidak. Maka apa? Maka andai kata kalau orang beli perhiasan, maka di situ sudah tidak ada unsur riba. Kenapa? Karena perhiasan sudah jadi komoditi biasa. Karena dia apa, emas, perhiasan emas atau perak tadi sudah jadi komoditi biasa, tidak lagi jadi komoditi ribawi. Pendapat inilah yang kemudian diikuti oleh DSN, Dewan Syariah Nasional MUI, ketika menfatwakan di Indonesia jual beli emas, namanya emas, ilahnya kan dia dulu dikatakan adalah sebagai alat tukar, ya kan itu. Rupiah itu juga alat tukar, tapi beda jenis kan. Syaratnya cuma satu kalau beda jenis, yaitu kontan di majelis akad, sehingga nggak boleh salah satunya ditunda atau dicicil.
Ya kan begitu. Karena dia beda jenis. Cuma dia masih sama-sama mengandung unsur riba, kan begitu. Syaratnya cuma satu kalau beda jenis, yaitu harus kontan saja. Jumlahnya beda nggak ada masalah, tapi adalah harus kontan. Maka apa? Maka menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan kaidahnya tadi yang kemudian itu diadopsi oleh DSN, maka dikatakan emas di Indonesia, emas batangan sudah tidak jadi komoditi ribawi. Kenapa? Emas di Indonesia bukan lagi sebagai alat tukar. Emas di Indonesia sebagai alat tukar enggak? Di Indonesia di undang-undang itu yang sah menjadi alat tukar apa? Rupiah dan mata uang asing yang diakui oleh negara. Emas menjadi alat tukar enggak? Enggak, dia barang. Ya kan itu. Ini yang memperkuat ya pendapat DSN, Dewan Syariah Nasional, sehingga mereka membolehkan jual beli emas secara online atau secara kredit, dan ini banyak dipraktekkan dalam dunia lembaga keuangan syariah. Ini landasannya ya. Jadi jangan kemudian Anda, wah itu riba. Ya iya, riba menurut versi Anda. Tapi kalau menurut versinya DSN ya, mengikuti fatwanya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, ya tidak riba. Ya kan begitu. Bisa dipahami kan begitu ya. Menurut fatwa ulama Timur Tengah yang tergabung dalam AAOIV ya, yaitu apa, komunitas ya, istilahnya dalam lembaga keuangan Timur Tengah, bahwa emas ketika dibeli dengan kredit tetap akan terjadi riba kalau dia tidak cash ya. Maka apa? Jual beli emas secara kredit menurut ulama Timur Tengah ya yang tergabung dalam AOIV, maka apa? Maka itu tetap riba. Maka Anda jangan heran kalau di media, di YouTube ada ustadz-ustadz kita mungkin oh itu riba, ya dia mengikuti ulama Timur Tengah. Tapi kalau yang mengikuti ulama Indonesia DSN mengatakan jual beli emas ya kredit, ya tidak apa-apa, karena emas sudah bukan lagi komoditi ribawi. Ini pendapat Syekhul Islam Taimiyah. Kemudian yang empat, komoditi yang empat tadi, yang bahan makanan tadi, Syekhul Islam Taimiyah itu adalah mengatakan bahwasanya oh dia makanan ya, tapi yang ditimbang atau yang ditakar. Ya kan itu. Berarti kalau makanan itu makanan tapi nggak ditimbang, nggak ditakar, ya berarti nggak kena objek ribawi. Ya kan itu. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sebab perbedaan para ulama dalam menentukan oh ini riba atau tidak. Sehingga apa? Sehingga Anda akan jumpai sangat banyak sekali perbedaan. Ya makanya oleh karena itu yang kuat mana? Masing-masing ulama akan memperkuat pendapatnya. Ya, kalau kita mengikuti yang bingung kita. Ya, kalau Syekh Shalih Utsaimin memperkuat oh tidak bisa, emas dan perak itu Syekh Shalih Utsaimin ya, ulama Saudi mengatakan emas dan perak itu ilahnya apa? Ya emas dan perak. Ya kan itu, emas dan perak. Berarti kalau konsekuensi emas dan perak seperti mazhab Imam Malik, ya. Jadi apa? Bukan seperti mazhab Malik. Dia mengatakan emas dan perak. Berarti adalah apa? Hanya terfokus di emas dan perak. Ya kan begitu. Yang penting kalau emas dan perak ya nggak boleh di barter. Ya kan itu. Atau mungkin dibeli tapi dengan yang sejenis. Ya kan itu. Kecuali harus memenuhi syarat supaya dia tidak terjadi riba. Kalau dengan sejenis di barter harus syaratnya dua, sama dan kontan. Kalau dengan beda jenis emas dengan perak, maka boleh emasnya 1 gram, peraknya 10 gram, boleh. Tapi syaratnya satu, cash dalam penukaran atau dalam barter tersebut. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu kita harus hati-hati ya di dalam masalah ya komoditi ini, terkhusus ya kalau emas dan perak. Karena kalau makanan tadi, bahan makanan di kita jarang terjadi barter ya, terkhusus kalau di masyarakat Jawa masih ada nggak ya jual beli secara barter? Hampir nggak kita jumpai, ya kan begitu. Kecuali mungkin di Kalimantan, ya kan itu kan. Kalimantan mungkin masih ada barter, atau mungkin di sebagian daerah dia nggak punya ya istilahnya apa, dia punyanya kambing ya, kemudian beli apa istilahnya padi semua ya kan itu di barter semua
Ya, maka apa? Maka dilihat komoditi ini komoditi ribawi atau bukan. Ya kan itu kan? Ilahnya apa? Dan kita harus paham, oh aku mengikuti dalam masalah ini supaya tidak terlalu luas dalam masalah makanan itu mengikuti mazhab Malik. Kalau mazhab Malik itu hanya memfokuskan bahan makanan pokok yang dia itu bisa tahan cukup lama. Sehingga apa fokusnya? Kalau Imam Syafi'i terlalu luas. Karena Imam Syafi'i adalah apa? Ya, semua makanan. Ya, kan begitu. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah dan imam yang namanya Ahmad itu adalah yang ditimbang, makanan yang ditimbang. Berarti semua makanan yang ditimbang kena. Ya, berarti kalau Anda mengikuti Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, dages dan mendoan kan nggak ditimbang, berarti nggak ada riba. Ya, ditukar kan gitu kan. Ya, dari kayak seperti itu. Kenapa? Karena nggak ditimbang, ditakar juga enggak. Ya kan begitu. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukumullah. Maka apa? Maka yang paling harus kita hati-hati di masyarakat kita adalah emas dan perak. Karena kalau emas dan perak, ya, kalau saya sendiri, kalau emas dan perak, menurut saya yang apa? Istilahnya yang kuat adalah pendapatnya Syekhul Islam bahwasanya dan pendapatnya Imam Syafi'i. Ilahnya apa? Yaitu mutlaqus saman. Yang penting dia alat tukar. Jadi kalau alat tukar berarti bukan hanya emas dan perak saja. Emas dan peraknya tetap, ya, tapi dikembangkan, yaitu sesuatu yang bisa menjadi alat tukar, baik itu kertas, baik itu yang namanya kok apa bahasanya kulit kok jadi alat tukar, maka dia kalau ya dibarter dengan sejenis maka akan terjadi riba. Maka hati-hati kalau penukaran uang asing, karena itu adalah alat tukar. Maka apa? Dolar dengan rupiah beda jenis. Boleh ndak? 1 dolar dinilai 17.000? Boleh, nggak ada masalah. Syaratnya cuma satu, supaya tidak terjadi riba. Cash, serah terimanya. Anda punya duit semua mas 170 juta, Anda mau tukar jadi dolar, maka apa? Maka dolarnya juga harus senilai itu. Artinya apa? 170 juta dapat berapa ribu dolar, ya nih kan? Maka apa? Cash, serah terimanya. Ya, jadi cash, serah terimanya. Ini adalah yang harus kita hati-hati. Kemudian di masyarakat kita terkait tadi polemik jual beli emas secara kredit itu boleh atau tidak. Maka hingga saat ini terjadi dua pendapat. Ya, kalau mengikuti fatwa DSN maka itu adalah boleh, dan inilah yang dipraktekkan di lembaga keuangan syariah. Ya, di perbankan, di BMT banyak yang menerapkan ini. Ya kan itu. Adapun kalau mengikuti fatwa ya AAOIV ya, maka adalah tetap tidak boleh ya. Ya, jangan mantep mana ya. Jadi kayak seperti itu. Dan ini kalau Anda dengerin di istilahnya apa, di media online, YouTube dan macam-macam, pasti ada dua pendapat itu. Ya. Cuma kalau ya istilahnya apa, ustadz-ustadz mungkin salafi, ya pasti juga haram, nggak boleh. Ya kan apa, itu riba. Ya, jadi kayak seperti itu ya, itu mayoritas ya. Tapi kalau yang apa istilahnya membaca juga apa yang disampaikan oleh DSN, maka apa yang disampaikan DSN juga adalah sebuah pendapat yang mengikuti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini adalah salah satu yang harus kita waspadai dalam transaksi jual beli. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Akhirul kalam kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.